warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang inovasi pelayanan publik dari beberapa rangkuman makalah-makalah yang telah kami paparkan sebelumnya. Mengenal inovasi dan bentuk-bentuknya. Inovasi itu adalah penerapan ide baru yang menghasilkan nilai tambah baik untuk organisasi maupun masyarakat. Bentuk-bentuk inovasi itu berupa proses, model bisnis, atau bahkan perubahan budaya. Selanjutnya, standar pelayanan publik itu ada beberapa macam. Yang pertama itu akuntabilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan. Yang kedua itu partisipatif, mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan. Yang ketiga itu efisiensi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian layanan. Yang terakhir adalah keadilan dan kesetaraan, menjamin keadilan dan kesetaraan akses terhadap layanan bagi seluruh warga. Nah, selanjutnya itu adalah perilaku organisasi terhadap inovasi. Terdapat dua, yang pertama itu hambatan, yang kedua itu dukungan. Di dalam hambatan itu terdapat beberapa berupa ketakutan akan perubahan, kurangnya sumber daya, dan birokrasi yang kaku. Yang kedua itu dukungan. Dalam dukungan itu kepemimpinan yang visioner, budaya organisasi yang inovatif, dan kolaborasi antar unit. Selanjutnya, pemasaran inovasi sektor publik ada beberapa macam. Yang pertama itu komunikasi, kedua kolaborasi, dan evaluasi. Komunikasi itu adalah mensosialisasikan manfaat inovasi kepada masyarakat dan stakeholder. Kolaborasi itu adalah membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan inovasi. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah memperoleh umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, inovasi kebijakan dan pelayanan publik itu ada 4. Yang pertama itu identifikasi masalah, kedua pengembangan sosialisasi, ketiga implementasi, dan yang terakhir evaluasi dan perbaikan. Identifikasi masalah itu harus mengenali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kalau pengembangan solusi itu membuat solusi inovatif yang tepat sasaran dan efektif. Yang ketiga itu implementasi, menerapkan solusi secara bertahap dan terukur. Yang terakhir itu adalah evaluasi dan perbaikan, melihat hasil implementasi dan melakukan perbaikan secara berkala. Siklus inovasi di sektor bisnis dan publik. Yang pertama itu fase ide, mencari ide-ide baru yang berpotensi untuk diimplementasikan. Yang kedua itu fase pengembangan, membentuk tim, menguji konsep, dan menyiapkan sumber daya. Yang ketiga itu fase penerapan, di mana meluncurkan inovasi dan memantau dampaknya. Yang terakhir itu adalah fase evaluasi, di mana menganalisis hasil, melakukan perbaikan, dan mempersiapkan inovasi berikutnya. Pembahasan selanjutnya itu adalah model inovasi publik. Yang pertama itu inovasi instrumental, yang kedua inovasi radikal, dan yang ketiga inovasi disruptif. Inovasi instrumental itu adalah perubahan kecil pada layanan yang ada. Yang kedua itu inovasi radikal, itu adalah perubahan signifikan pada layanan yang ada. Yang ketiga itu inovasi destruktif, itu adalah menciptakan layanan baru yang mengubah paradigma. Selanjutnya, e-government gerbang inovasi. Yang pertama itu aksesibilitas, memudahkan akses layanan publik dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua itu efisiensi, meningkatkan efisiensi proses layanan dengan otomatisasi. Yang ketiga itu transparansi, memperkuat transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat itu akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas dengan sistem pelacakan dan audit digital. Pembahasan terakhir itu adalah aplikasi potensi investasi. Inovasi berbasis data dapat kalian lihat dari gambar yang telah saya siapkan.
Sebagai kesimpulan, inovasi pelayanan publik merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Melalui inovasi, instansi pemerintah dapat memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Penting untuk menekankan bahwa inovasi dalam pelayanan publik bukan hanya sekedar perubahan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Keberhasilan inovasi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan layanan, kita dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, mari kita terus mendukung dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik agar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berkualitas. Inovasi pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks ini, closing statement yang efektif dapat merangkum esensi dari inovasi tersebut dan menekankan pentingnya implementasi berkelanjutan. Beberapa penjelasan mengenai closing statement tentang inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah proses peningkatan atau perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem, produk, atau proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.